Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube kita Aerosworks. Kali ini kita membahas sesuatu yang bukan kopi lagi. Kita membahas sekarang yang lagi tren itu matcha. Sekarang gue lagi sama Michelle from Kokoro Matcha. He's one of our matcha supplier. I think she's the best in the business. So, without any further ado, please introduce yourself. Halo semuanya, my name is Michelle and currently aku sebenarnya tinggal di Tokyo, Japan, cuman lagi pulang ini sekarang. Terus sebenarnya aku udah tinggal sekitar 5 tahun di Jepang and aku sekolah bahasa jadi ya lumayan fluent in Japanese karena aku ngambil kuliah juga full in Japanese semua. Jadi this matcha business is actually just a side business karena aku gabut. Cuman what I find interesting about matcha is that kayak aku tuh tahun lalu belum bisa nge-brew dengan benar. Jadi aku tuh ngirain semua matcha tuh pahit dan harus butuh gula. Cuma when I visited my farmer, tuh aku akhirnya kayak belajar, oh cara matcha tuh kalau di brew kayak gini, oh flavornya baru keluar. Ya. Jadi kayak today we will be discussing all about that. Ya. Jadi what I like from Michelle is like Michelle tuh beneran tinggal emang di Jepang, Tokyo sekarang masih kuliah desain, right? Yeah. And then punya passion di matcha. Jadi dia memang kunjungin farmernya sendiri, source sendiri, langsung produce sendiri. That's why the results say so. Karena memang produknya lain. So, sekarang kita mau bahas matcha. What is matcha actually? And apa yang membedakan matcha sama teh lainnya, teh Cina misalnya? Jadi basically matcha is the same plant from Chinese tea and black tea and also white tea that you drink every day. Cuma perbedaannya tuh ada di prosesnya aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Jepang tuh basically matcha is everything that is shaded for minimum of Shaded ya. basically matcha is everything that is shaded for minimum of 20 days. Cuman sebenarnya minimum of 20 days tuh nggak selalu matcha, ada yang namanya gyokuro and for 14 days ada yang namanya kabusecha. Oh. Jadi sebenarnya all that you drink setiap hari itu sebenarnya ya teh Cina, teh Jepang tuh ya sebenarnya they came from the same plant. Yes. Tea plants, right? Iya, jadi kayak basically sebenarnya matcha tuh dari Cina. Ah. Jadi pada tahun 812 sekitaran itu tuh kayak tea is introduced to Japan. Cuman at that time tuh kalau nggak salah di tahun kayak 1000-an tuh ada a monk named Monk Esai. Dia tuh ngebawa this tea plant from the Song Dynasty tuh balik ke Jepang. Ya, ya. Terus kayak dari sana tuh kan kita basically we know like every day like Japanese say like drink tea for your health kan. Sebenarnya tuh udah ada sejak kayak bertahun-tahun pada tahun 1212 tuh dia membuat si Monk Esai itu ngebuat buku yang bernama Kisah Yojoki. Jadi dari Kisah Yojoki tuh kayak dia tuh pengen orang-orang kayak oh tiap hari harus minum teh nih biar kayak pokoknya buat kesehatan lah. Basically inside the book. Feel nice style. Cuman everything tuh started from Kyoto. Kyoto. Jadi kayak when he brought the tea plants, kayak somehow mungkin karena mineral di Jepang, kayak mineral tanah di Jepang tuh kayak membantu memperkembangkan si matcha. Jadi yang tadi dari Chinese tea jadi matcha. Oh. Cuma iya. Itu yang bikin itu jadi matcha. So ketika itu di grow di tanahnya Jepang yang ada mineralnya, then it becomes matcha. Ya kan kayak kita taunya like everything matcha is actually from Uji or Kyoto. Tapi sebenarnya produser terbanyak tuh ada yang namanya kota Wazuka. Jadi Wazuka tuh basically 40% dari yang matcha di Uji itu diproduksi di Wazuka. Yang dimana semua matcha kita is from Wazuka, Kyoto. I see. Gue ada pertanyaan konyol. Mungkin nggak, kita kan banyak kebun teh di Indonesia. If it's shaded, if it's produced like matcha, can it be produced as matcha? Apakah itu bisa disebut matcha? Kayak I heard from one of the workers who is working in my farmer, dia orang Indonesia juga, namanya Karya. Jadi kemarin tuh pas aku visit my farmer tuh si Karya tuh bilang kayak, oh ada yang sempat bilang mereka tuh lagi mencoba buat tumbuhin yabu kita di Bandung. Oh wow, and berhasil kah?
kayaknya nggak gitu berhasil karena kan sebenarnya di Jepang tuh ada mineral di soil tersebut yang Ya. kayak bisa ngebantu pokoknya tumbuhin matcha lah. Soalnya kalau nggak, maksudnya kayak ideally and also like physically kayak maksudnya ya secara logika aja kan teh sebenarnya tehnya dari Cina. Kenapa Cina nggak produce matcha? Oh, karena Karena ya basically di each of the prefecture tuh mereka tuh punya kayak mineral Quality di tanah yang beda-beda ya? di tanah itu yang bisa ngebantu buat tumbuhin matcha. ya. Dan itu tuh ngaruh ke flavor profile juga. Betul. Nah ini buat teman-teman yang di rumah into banget mengenai teh. Gue juga sempat belajar mengenai teh waktu gue kuliah, masuk ke bisnis ini. Gak matcha lah. Tapi one thing about tea, itu tuh mineral tuh penting banget gitu. Kayak the minerals that exist in the soil itu yang ngebedain teh satu dengan teh lainnya gitu. Kayak teh Cina tuh banyak yang mahal-mahal kan gitu, dan itu tuh mineral konten yang di tanah itu yang bikin rasanya tuh beda-beda. Ada yang bisa kayak fruity, apa itu tuh all the minerals from the soil seperti itu. Besides the varietal ya. Sebenarnya itu tuh matcha kayak kopi. Karena Ya. kayak altitude tuh juga ngaruh. Itu juga. Soalnya like what I've heard from my farmer tuh kayak kan beberapa matcha don't only grow in Kyoto, cuman ada yang grow di Kagoshima sama Fukuoka. Sebenarnya kalau di Kagoshima Fukuoka tuh everything is flat. Jadi banyak karena everything is flat tuh mereka kan jadinya lebih gampang kalau misalnya ngurusin matcha gitu-gitu kan. Kebanyakan tuh udah pakai robot gitu nggak salah, udah pakai mesin. Cuman kalau basically di Wazuka kan udah lumayan kepedesaannya si Jepang lah. Jadi kayak basically everything is mountain. Jadi kayak makanya tuh banyak orang bilang kalau misalnya di Wazuka tuh mereka handpicking matcha. Handpicking matcha. Handpicking or Harus di scissor handpick. Scissor pick or handpick sama. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. And it's still considered specialty ya, matcha ya. Kalau nggak salah, I don't really know about this. Cuma bilangnya kalau handpicking tuh kayak lebih tradisional aja. Oh, I see. Tapi nggak ngaruh ke grade-nya sama sekali. Kayaknya, I think like kalau mesin tuh mungkin kan ada sedikit of like panas kan. Jadi kayak mungkin agak kebakar dikit. Jadi kayak secara nggak langsung sebenarnya handpicking tuh lebih Oke hijau lah. aja. Sama lah kayak kopi, kalau kita pakai mesin kan you can't really tell the difference between the red and the greens. Makanya harus handpick. So it's much better gitu. Oke, masuk ke segmen kedua. Sekarang orang pada ribut seremonial matcha. Apa sih seremonial matcha? Why people are crazy about it? Jadi basically what people doesn't know is I think the hype di Indonesia tuh karena datangnya tuh baru tahun ini. Sebenarnya di tahun-tahun ini tuh makanya orang-orang tuh bilang kayak everything is sold out. Yeah, I think it's all over the world now lagi craze about matcha. Like Kita the soalnya whole- kayak the reason kenapa sold out tuh sebenarnya sekarang tuh lagi panen. Jadi basically kalau kita ke Jepang sekarang, tuh semua orang tuh lagi shading, jadi everything is black. Karena kan lagi shading buat si ceremonial grade or what you call first harvest di Jepang. Cuman kayak karena the hype is just this year, dimana matcha tuh udah mau stoknya udah menipis, yang dimana kan ya ceremonial grade is something that is only harvest for once a year. Once a year, the ceremonial grade itu pasti yang first harvestnya dari Yeah, setiap the tahun first itu. harvest. Jadi basically ceremonial grade tuh is just a Western marketing term. Kalau di Jepang tuh nggak dipakai. Oh, Kayak what people say ceremonial grade di Jepang tuh grade-nya hitung-hitung kayak kita ngomong aku mau cari matcha buat usucha and koicha. Jadi di usucha and koicha tuh ada grade-nya sendiri lagi. Jadi misalnya ya kamu maksa nih minum yabu kita sebagai koicha, pasti rasanya nggak enak. Seperti si kojeri. Oke, and Terus aku bilang ke dia, soalnya lu pakai yabu kita buat minum, nggak boleh. Okay. Basically kalau koicha tuh, Lebih I short, just learned this pas kemarin ke pabrik di Nishio Aichi. Tuh the grandma in the factory told me kalau misalnya koicha tuh nggak bisa dipakai buat semua matcha. oke. Jadi basically koicha tuh bilangnya grade-nya kalau misalnya the matcha has like more umami. Oh, baru bisa dipakai jadi iya. koicha. Seperti Koicha contoh- is a short usucha, right? Or No, koicha dalam Jepang koi means thick. Jadi like thick tea. thick tea. Thick tea, terus thick tea itu kayak kita nggak boleh nge-whisk ya guys. Jadi kayak cuma diputar, jadi nggak ada foamnya sama sekali. Oh, yang kental banget gitu ya, yang Iya, sampai kental. kayak sirup gitu ya? Iya. Oh, that's koicha. Koicha.
Terus kayak, jadi basically ceremonial grade, kenapa dia tuh mahal dan juga kita bilang kayak stoknya tuh cuma dikit. Tuh, kan Jepang tuh punya 4 musim. Ada winter, spring, summer, sama autumn. Jadi, kan kalau misalnya winter tuh tanaman-tanaman pada tidur. Nah, karena tanaman-tanaman pada tidur tuh jadinya kan nutriennya maksudnya tetap di sana aja kan. Yes. Nah, basically every time tanaman si matcha tuh tidur tuh di fertilize. Jadi every time the tea plant is dormant tuh di fertilize. Jadi pas dia bangun dia langsung nyerap nutriennya. Oke. Terus what you call ceremonial grade tuh sebenarnya karena kandungan amino acid or what you call theanine is the most di first harvest. Karena kayak my farmer is also, dia kan punya master degree. Jadi dia tuh emang udah neliti인 gitu. Terus dia ada bukunya sendiri juga. Oh gitu. Dia neliti인 kandungan L-theanine. Jadi this theanine di matcha tuh contributes to the umami di matcha. L-theanine ya. Yeah. It's an amino acid. Ketika ada L, ya itu anak-anak food tech pasti tahu. Terus jadi matcha tuh punya L-theanine sama catechin. Cuma this catechin tuh contributes to bitterness, yang dimana kita bilang kalau misalnya ngebrew matcha tuh nggak boleh terlalu panas. Catechinnya keluar. Catechinnya keluar. Itu hitungannya seperti di Julai. Jepang tuh panas banget, lebih panas pada Indo. Ya, kalau Nah, Julai. karena mataharinya kena mulu ke si tanaman, jadi basically what you call culinary grade tuh karena theaninnya yang kita bilang karena dia nyala. Maksudnya kayak keluar pas panas, itu karena kandungan si catechinnya, catechin, di what you call culinary grade itu tuh lebih tinggi. Oh. Sedangkan kalau misalnya ceremonial grade or what you call first harvest tuh cuman harvest di antara like sekarang tuh pokoknya April sampai Mei tuh dia shading. Terus Mei sampai June tuh dia harvesting. Jadi nggak lagi panas-panasnya nyerap matahari ya. Iya, jadi fun fact juga kalau misalnya pas first harvest tuh daunnya tipis-tipis. Karena bilangnya my farmer tuh semakin si matahari kena ke si daun tuh daunnya makin tebel. Yes. Nah, karena daunnya makin tebal itu contribute to the astringent di matcha. Yes. Jadi mana orang-orang bilang kayak kita tuh nggak mau bitterness karena kan kalau misalnya kita minum the culinary grade tuh agak bitter kan. Betul. Itu karena si daunnya tuh makin tebal dan di mana si catechinnya tuh makin banyak. Jadi our farmer did a research kayak pokoknya di first harvest tuh kandungan amino acid as in the L-theanine tuh paling banyak, makanya umami itu lebih kenceng di first harvest. Cuman kita bisa bilang kayak gampangnya ya, kalau ceremonial grade tuh matcha yang udah dimanjain selama 4 bulan dia tidur, terus setiap hari pasti harus di take care gitu. Terus itu pas bangun nyerap semua. Iya. So ceremonial grade in short is like the first harvest in every year yang benar-benar take care dan harus di shading, betul? Iya, harus di shading. Kalau nggak di shading tidak bisa. Kalau nggak di shading jadi sencha kayak yang ini. Sencha. This is sencha. Tapi ini belum digiling kan? Sencha nggak digiling. Sencha nggak digiling. Jadi kalau nggak di shading dia kayak begini aja. Jadi basically all Japanese tea itu dalam form apapun tuh bisa diminum. Ada yang namanya gyokuro. Gyokuro tuh di shading kayak matcha at least 20 days. Ada yang namanya sencha. Sencha tuh nggak di shading. Tapi yang nggak di shading juga yang kalian bilang green tea. Ya. Jadi green tea and matcha are different things karena matcha tuh harus di shading sama minimum 20 hari dan green tea is just green tea or like ocha yang kalian minum di restoran. Jadi kalau nggak di shading ya begini kita seduh as a green tea, right? Like Iya. sencha. This one. Gitu. Karena kan dia nggak shading kan buat kayak perkembangin si L-theanine makin banyak, terus kan chlorophyll daunnya kan makin hijau. Yes. Benar. Makanya it contributes to the bitterness yang dimana kayak kita tuh bilang kayak matcha tuh pahit tapi sebenarnya kayak Gurih. enggak. Ya, umami gitu. Oke. I think satu pertanyaan lagi mengenai seremonial. Gue pernah dengar mengenai harus digiling pakai batu stone mill. Ada yang pakai bur ya. Dan itu you have to check by like you swipe it by hand, right? Iya. I think kita perlu show kenapa orang itu suka ngecek matcha tuh pakai kertas. Maybe Michelle can explain. Bentar, coba kita ngomongin proses matcha dulu ya Oke. sebelum like going to that. Oke. Jadi matcha tuh basically kayak kopi. Jadi matcha tuh pas diproses kan kita kan nge-picking daun. Jadi nge-picking daun tuh di pucuk 3 pucuknya doang.
Jadi di pucuk doang itu tuh diproses, terus tuh dia diubah jadi aracha. Aracha tuh kayak gini, dia tuh ada vein kayak gini, masih banyak stems lah. Oh gitu. Jadi this aracha tuh banyakan fun fact juga, kayak pabrik-pabrik gede di Jepang tuh pada beli aracha dari petani langsung. Biar lower cost, terus mereka tuh kayak ngefilter sendiri jadi tencha. Jadi hitungannya kalau di kopi tuh aracha tuh kayak green beans. Terus kayak tencha is like the roasted coffee beans. Oke, ini udah dikeringin ya, udah di roast. Udah difilter, jadi pas difilter ini kan masih ada stemnya kan, vein-nya kan. Dia tuh bakalan jadi cuman daun kayak gini semua. Jadi ini tuh awal mula dari matcha kalian tuh dari tencha. Tencha. Tapi everything tuh bisa diminum. Oke. Terus kayak hitungannya kayak kita kan mau seduh kopi nih. Mau seduh kopi kan harus butuh di grind kan. Nah makanya si coffee beans or what you call this tencha tuh akhirnya di grind di stone mill and ball mill yang menjadi matcha kalian. Ya. Oke. Jadi habis dari sini di stone mill. Nggak selalu stone mill. Nggak selalu stone mill. Nggak selalu stone mill. Jadi sekarang tuh karena demand-nya lagi tinggi, tuh produce more demand, karena stone mill tuh kalau nggak salah sejam cuma bisa produce around 20 gram. Oh, gitu. Terus another fun fact, kalian bayangin tahun lalu petani aku harvest 1,2 ton daun total. Tau nggak jadinya berapa? Berapa? 20%. And that's the first harvest, makanya kita bilang ceremonial grade itu mahal karena kalian bayangin dari 1,2 ton, their labor and also like everything, prosesnya cuma dari 20%. Karena 80%-nya air, kan di dried. Dikeringin. Karena dia di steam and drying tuh buat stop the oxidation process di matchanya. Makanya kita kan bilang kalau misalnya minum ceremonial grade or first harvest tuh selalu hijau banget kan. Iya. Itu jadi basically pas dia udah di harvest si daunnya tuh dia di steam and dried buat berhentiin oksidasinya, terus kayak buat ngeluarin flavor profile juga kalau nggak salah, buat jadiin aracha. Ya. Terus dari aracha tuh bilangnya my farmer tuh dianginin ke atas, jadi kayak kepisah gitu loh antara batang sama. Iya, jadi kayak daunnya diambil. Yes. Makanya kita bilang ceremonial grade tuh mahal banget karena kayak bayangin aja dari 20% of their labor ya cuma jadi segini dan only once a year. Ya. Coba kita ngomong harga dulu deh. You say it's expensive. I like Goko. How much is the Goko per? Wah, amazing like a kilo. Kilo bisa 9 jutaan. See, right? A kilo of Goko is like 9 mil. This is one of my loveliest varietal. I really like this varietal due to its very umami, terus kayak alpukat gitu. Dan thick banget gitu. Gue suka banget. Nah, bentar lupa ngomong. Jadi Goko is a native cultivar from Kyoto. Oke. Jadi basically nggak tahu ya kayak kopi atau enggak, cuman ada beberapa varietas yang cuma bisa tumbuh di sana. Jadi kalau misalnya kalian minum Goko yang nggak dari uji Kyoto tuh rasanya pasti nggak kayak Goko. Or misalnya kan uji hikari, kita udah tahu uji hikari itu uji kan. Jadi uji hikari itu cuma bisa dibeli dan juga kayak ditumbuhin tuh diuji. Oh, jadi kalau ada uji hikari dari daerah lain, means that's not uji hikari, no? Iya, nggak, bukan uji hikari, tapi I don't really know about bisa numbuh kagak, tapi setahu aku bisa numbuh, cuman nggak seenak yang dari uji. Indeed, definitely. Oke, kita udah nyenggol-nyenggol varietal nih. Kita mau ngomongin mengenai masuk ke fase ketiga, segmen ketiga, yaitu varietal matcha. Kalian sering lihat Okumidori, Samidori, Goko, Asahi, Uji Hikari, and Yabukita, and whatever. Coba Michelle jelasin varietal-varietal ini. Jadi pada tahun 2019 tuh basically kalau nggak salah tuh tercatat 120 cultivar di Jepang. Hitungannya kayak misalnya kalian ngomong Ethiopia, Kolombia, terus ada maksudnya ada banyak lah variasinya. Jadi di Jepang tuh juga sama. Jadi misalnya kalian beli dari toko beli Okumidori A sama Okumidori B. Yeah. Tapi mereka tuh beda origin or maybe just from the same origin tuh rasanya bisa beda. Yeah. Kayak aku kan sekarang juga ada two farmer di Bazuka. Aku cobain Okumidori yang satu sama Okumidori yang satu lagi tuh yang satunya lebih nati. Yang satunya lebih kayak umami. Yeah. Jadi it actually depends on how the farmer treats the matcha. Terus pokoknya yang paling banyak tuh 75% di Jepang itu adalah cultivar Yabukita.
Ini Pak 25%. Iya, Yabu kita. 25%. And the character gimana? Karakteristiknya dia astringent. Oh. Cuman kalau misalnya the farmer can cultivate it nicely, itu bisa jadi yang enak juga. Cuman like from what I've heard from my farmer, karena yabu kita tuh agak susah di-cultivate. Jadi mereka tuh banyak kan turns this yabu kita into sencha instead of matcha. Oh, malah nggak di shading ya? Nggak Dibiarin di-shading, aja begini kita dibiarin seduh aja. pakai air aja gitu. Soalnya dia bilang kayak numbuhin si yabu kita tuh agak susah. Oh gitu. Maksudnya buat jadiin dia lebih umami like the other gini tuh kayak susah. Terus fun fact again, Okumidori itu anaknya yabu kita. Anaknya disilang dari sama ini Anaknya disilang sama Uji Sairai. Jadi Okumidori itu sebenarnya dari Shizuoka. Cuma dia emang terkenal di Kyoto, di Uji Kyoto gitulah. Cuman Okumidori and yabu kita tuh jadi secara nggak langsung farmernya tuh lebih manjain anaknya dibandingin bapaknya. Jadi kalau di one of my farmer juga yabu kita udah jadiin culinary grade aja buat pastries. Oh, so most of yang kalian lihat suka bilang culinary grade itu berarti banyak kan yabu kita ya? Nggak tahu juga, bisa Ya, juga kadang bisa ada yang juga. di blend langsung bareng, kadang ada yang yabu kita. Cuman kalau misalnya from my farmer tuh yabu kita. Karena ini ya lebih common lah gitu. So Okumidori is the son of the yabu kita. Ya terus Dan lebih Okumidori tuh, dimanjain. iya terus Okumidori tuh a bit manja. Soalnya kan Okumidori came from the word oku in Japan means late. Late. Jadi pas semua kultivar udah numbuh, tuh itu kayak dia tuh baru numbuh setelah itu. Oh, okay. And how's the taste of Okumidori? Is it more nutty, more what? Okumidori kita tuh satu lebih nati, satu lebih umami. Yang lebih umami tuh dia pada tahun 2022 tuh menang lomba di Paris. Oh, okay. Yang bronze. Okay, then we can move to Samidori dulu. Samidori tuh from Ini juga what common gitu, from what I've heard, dia tuh salah satu kultivar yang sangat disukai oleh orang-orang di pokoknya di Uji Kyoto. I see, Jadi I ini see, juga native cultivar dari Uji Kyoto. Oh. Karena dia tuh paling gampang buat ditumbuhin. Paling gampang itu. Yang paling rewel tuh si Asahi. Oh ya, definitely. It's nice. Iya, makanya jadi salah satu of my farmer dia bilang kalau misalnya numbuhin Asahi tuh kita harvest telat dikit tuh rasanya langsung berubah. Harvest dikit berubah. Gimana? Nah, harvest telat dikit Telat dikit aja berubah. rasanya. shoot. Beda semenit, beda 2 menit langsung berubah. Jadi kayak harus langsung di-pick gitu. Oh damn. Jadi dia bilang kalau misalnya Asahi itu bener cuma bisa lihat pakai mata. Aku nggak ngerti juga karena kan dia lebih pro. Jadi kayak bilangnya Asahi telat dikit tuh langsung berubah rasanya. So Asahi is like, I tasted Asahi minggu lalu. Michelle bawa ke sini. This kok coffee sih? This matcha has dia kayak ada agak mintnya gitu. It's not mint flavor tapi kayak ada cooling sensation of this matcha. It's very buat gua kayak pengalaman baru dan lumayan membangongkan sih. And then this comes the very last one, Uji Hikari is the apa ya paling floral ya kalau buat gue. Uji Hikari flora juga, cuman dia juga agak susah ditumbuhin kayak Asahi, cuman lebih rewel Asahi aja. Lebih rewel Asahi. Dan Uji Hikari ini dulu kita sempat serving di sini, wangi banget, floral banget dibanding semua dulu ada kita ada Samidori, Samidori, Goko, and Uji Hikari. Uji Hikari itu wangi banget, floral banget. Jadi usually Goko, Asahi, Uji Hikari itu kalau di Jepan dipakai sebagai koicha. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kalau kalian minum sebagai latte is not a bad thing, cuman kayak ya prosesnya aja tuh udah lama kan. Jadi kayak maksud aku, dan again tergantung preferensi kalian sendiri mau minum matcha tuh gimana. Cuma basically sebenarnya Goko, Asahi, sama Uji Hikari tuh dibikin buat koicha. Gitu. Jadi kayak mau kalian minum sebagai latte tuh ya kalian mikirin juga kayak bayangin their labor cuma jadi 20%. Iya, jadi Terus Asahi rewel banget, jadi kayak ya pikir-pikir lah gitu. Sekarang Iya, pikir-pikir lah. we hope from this YouTube kita lebih bisa aware, lebih conscious I think mengenai konsumsi matcha kayak you can buy the expensive one, but make sure you understand gitu loh, kayak lo ada Asahi and then you try to drink it with milk and then you complain why it's weak, for example misalnya. iya, karena Uji Hikari tuh menurut aku agak nutupin rasa of the milk. Karena kan ada floral dan maksudnya kayak no bitterness at all. Jadi ya kadang jadi Uji Hikarinya Nggak kerasa. nggak kerasa soalnya kan susu. Iya. Karena gue kemarin bener persis di sini gue baru dengar komplain. So they ordered my specialty
can I say that, man? Yeah, the highest grade matcha yang kita punya sekarang, dia order as a latte. Dia bilang kok nggak ada rasanya. Gue juga kayak agak bingung jawabnya, agak gimana ya? Ya why gitu kan udah tahu. Tapi kita juga salah masukin itu ke dalam menu. I think that's our mistake as well. So I think from now on kita sendiri juga harus kayak. Sebenarnya kalian kalau nggak bisa gitu. minum usucha, mungkin bisa makan sama wagashi. Ah, Jadi iya. kalau di Jepang kan kalau koicha sama wagashi tuh selalu pairing sama Di-pairing ya. Japanese sweets. Wagashi is Japanese sweets basically. Jadi kayak buat netralin aja. Ya, ya. Mochi yang ada kacang hijaunya. That's is it? Yeah. Oh, it's not mochi, it's It's like Apa ngomongnya, sih? aku nggak tahu bahasa Jepangnya sih, Ini cuman bener-bener kayak wagashi bener-bener, tuh, wagashi is an an tuh nggak salah kayak nuts, beans, kayak red beans gitu. Red beans, White right. beans, pokoknya basically biasanya the base tuh white beans. Cuman kalau di Jepang tuh annya tuh ada banyak, ada yang kayak miso, ada strawberry and stuff. I see. Cuman, dan again, kalian tuh harus ngerti juga cara ngebrew matcha yang bener. Karena kemarin tuh udah sempet dicobain pakai tangan aku sama tangan temen aku satu lagi, itu rasanya beda banget. Oh, Even though we use the same technique, cara whisknya. cara ngewisnya tuh beda banget. Karena kayak, karena aku tuh juga, jujur kan aku juga baru belajar tahun lalu pas di Like My Farmer gitu. Jadi kayak pas dia brewin kok, aku ngerasa kok enak banget daripada yang aku brew di rumah, kayak apaan ini gitu kan. Akhirnya sejak udah bisa brew dengan benar ya kayak it's more enjoyable. Kayak kopi lah. Kayak kalian over whisk bisa over. Kalian under whisk ya dia rasanya under. That's the thing. Very last one, segmen terakhir. I'm curious about this. This is I think gotta be the next trend, hojicha, right? Hojicha kayak sekarang mulai dibahas ya. What is hojicha ini apa? Dari mana? Jadi hojito tuh everything dari Japanese tea yang di roasted tuh hojicha. Jadi it doesn't always came di powder. Biasanya tuh dalam bentuk teh daun kayak gini. Oh. Cuman what I've heard tuh pokoknya semua of this Japanese green tea tuh tinggal di roasting terus jadi powder Ya. powder hojicha aja. So kan udah di roast. Oh ini lebih di roast aja ya, lebih Iya, gelapin ya. digelapin aja. Jadi kayak like basically kalau misalnya kalian punya matcha di rumah udah oksidasi bla 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 terus warnanya udah yellowish, terus kalian cobain aja di panci di rumah roast sendiri udah jadi hojicha. Oh gitu. Terus habis itu digiling ya. Yeah. Nggak usah digiling, Maksudnya just bisa seduh langsung aja gitu. seduh Ya? kayak gini atau yang udah di powder kayak gini. Okay. The taste is more what like chocolatey burn gitu or Kayak dia tuh burnt chestnuts kali itu kan udah roasted, jadi Ya. rasanya lebih roasted aja. ya. Dan sebenarnya enak buat di susu malah ya. Ya enak banget. Kalau emang doyan buat milk ya better hojicha sih, I think. Karena kan kita bisa bilang kalau hojicha tuh is like cacao, is chocolate, right? Ya. Jadi kayak menurut aku dan juga I heard from my friend, dia bilang kalau misalnya kalian belum pernah minum matcha, bisa cobain dari hojicha dulu sebagai starter and like the basics gitu. Ya. Sebelum tiba-tiba langsung masuk ke matcha. Karena kan kita lidahnya udah terbiasa sebagai orang Indonesia juga terbiasa minum coklat kan. Jadi kalau misalnya kalian minum hojicha tuh lebih familiar aja rasanya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah nyoba matcha, instead of like buying culinary grade, terus kayak kalian jadi bilang bitter, gitu pokoknya. Kalian bisa nyobain dari hojicha dulu, karena kan udah lebih familiar, karena dia kan a bit chocolatey gitu. Oke. I think kayaknya buat kita benar-benar ya swipe nanti kita bisa kasih lihat, tapi I think that's apa ya, gue juga udah belajar banyak sih, jadi belajar banyak hari ini mengenai matcha. Thank you Michelle buat waktunya. I hope you guys can learn things about matcha and more conscious about the consumptions. Thank you guys, see you on the next episode. Bye-bye. Yeah, I think I'm gonna finish this. Every sip tastes different. Yang paling terakhir ini justru kayak makin subtle gitu. Mungkin karena udah kepair sama ini kali ya. Ini kayak lebih umami lagi, semakin disip, semakin umami lagi. It's a good experience, karena paling kental yang gue minum tuh biasanya usucha, but this one is a koicha. It's a super thick one, kental banget. So yeah, nice. This is how you enjoy a ceremonial matcha.